Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari mahasiswa jurusan Aquaculture Universitas Tidar, Magelang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami guna untuk memenuhi mata kuliah oceanografi yang diampu oleh Bapak Ilan. Di sini kami akan menjelaskan teori asal lautan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2, kelas 3. Saya sendiri, Nafis, NPM 77, Aisyah, NPM 12, Helen, NPM 19, Tiara, 61, Prasasti 78, Dewi, 85. Pengertian laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua dan pulau-pulau menurut KBBI. Laut merupakan perairan yang lebih sempit dari samudra dan terdiri atas laut pedalaman, laut pertengahan, dan laut tepi menurut Arthur Gomen. Selanjutnya, jenis lautan berdasarkan proses terjadinya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, laut transgresi. Laut transgresi terjadi karena adanya perubahan permukaan laut secara positif atau secara meluas. Perubahan permukaan ini terjadi karena naiknya permukaan air laut atau daratannya yang turun, sehingga bagian-bagian daratan yang rendah tergenang air laut. Perubahan ini terjadi pada zaman es. Yang kedua, laut ingresi. Laut ingresi terjadi karena adanya penurunan tanah di dasar laut. Oleh karena itu, laut ini juga sering disebut laut tanah turun. Penurunan tanah di dasar laut akan membentuk lubuk laut dan palung. Yang ketiga, laut regresi. Disebut juga laut yang menyempit. Penyempitan terjadi karena adanya pengendapan oleh batuan seperti pasir, lumpur, dan lain-lain yang dibawa oleh sungai-sungai yang bermuara di laut tersebut. Penyempitan air laut banyak terjadi di pantai utara Pulau Jawa. Selanjutnya, jenis lautan menurut letaknya. Yang pertama ada laut tepi atau laut pinggir. Laut tepi adalah laut yang terletak di tepi benua dan seolah-olah terpisah dari samudera luas daratan pulau-pulau. Yang kedua, laut pertengahan adalah laut yang terletak di antara benua-benua. Lautnya dalam dan mempunyai gugusan pulau-pulau. Yang ketiga, laut pedalaman. Laut pedalaman adalah laut yang hampir seluruhnya dikelilingi daratan. Teori pembentukan benua dan samudra. Menurut ahli meteorologi dan geologi Alfred Wegener, dalam bukunya tahun 1915, ia menjelaskan bahwa benua dan samudra yang ada saat ini merupakan suatu hasil dari proses pergeseran benua pada masa lampau. Bukti proses tersebut adalah dari bukti geologi dan paleontologi fosil. Berdasarkan indikasi dari bukti tersebut, diperkirakan pada sekitar lebih dari 200 juta tahun yang lalu, benua yang ada di bumi hanya ada satu, yaitu super benua yang disebut dengan Penge. Istilah ini merupakan bahasa Yunani yang artinya seluruhnya daratan. Kemudian, pada suatu masa di antara 150 sampai 100 juta tahun yang lalu, super benua ini pecah menjadi beberapa bagian, dan bagian-bagian itu bergerak saling menjauh di antara yang lainnya, sehingga membentuk benua dan lautan seperti terlihat pada saat ini. Bisa terlihat pada gambar di bawah.
Pada 225 juta tahun yang lalu, bumi hanya memiliki satu benua, yaitu Pangea. Lalu terbelah pada 150 juta tahun yang lalu menjadi dua, yaitu Laurasia dan Gondwana. Lalu terbelah lagi hingga saat ini. Bentuk geologi yang dikemukakan oleh Wegener salah satunya adalah bentuk dari benua Amerika Selatan dan benua Afrika yang saat ini, jika ditempelkan pada kedua sisinya yang berdekatan, maka akan saling menempel dengan baik. Dan jika diperhatikan pada sisi-sisi benua yang lain yang posisinya berseberangan, maka juga akan ditemukan indikasi yang sama. Selanjutnya, teori pembentukan lautan. Seperti halnya superbenua, lautan juga mengalami perubahan bentuk dan luas serta morfologinya. Pada periode lebih dari 500 juta tahun yang lalu, lautan terdiri dari satu wilayah yang dinamakan dengan Lepidus Sea. Kemudian berkembang mengikuti pergerakan superbenua membentuk Tethys Sea sekitar 400 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, pada masa 200 juta tahun yang lalu juga hanya terdiri dari satu lautan utama, yaitu Panthalasik Ocean. Kemudian, seiring evolusi, samudra berkembang menjadi beberapa lautan seperti terlihat pada saat sekarang ini. Selanjutnya adalah siklus Wilson. Siklus ini menerangkan tentang pembentukan laut itu sendiri. Siklus Wilson dibedakan menjadi dua. Yang pertama, plate divergence process. Divergence sendiri artinya adalah lempeng tektonik bergerak saling menjauhi satu dengan yang lainnya. Pada fase yang pertama ada rifting. Pada fase ini kerak benua menipis dan mulai terpisah. Fase kedua adalah Yangtze. Kerak benua sudah mulai terpisah dan terdapat samudra di bagian tengahnya. Yang fase ketiga adalah mid-ocean ridges. Pada fase ini sudah mulai terbentuk batas benua atau continental margin. Yang tahap kedua ada plate convergence process. Convergence sendiri artinya gerakan lempeng yang mendekati satu sama lainnya. Gerakan ini dapat menyebabkan salah satu lempeng menghujam ke bawah lempeng yang lainnya. Disebut dengan wilayah subduksi. Pada fase keempat, ocean subduction, pada fase ini terjadi gerakan lempeng yang menghujam lempeng lainnya. Fase kelima, continent subduction, yaitu terjadinya tabrakan konvergensi yang menyebabkan cekungan laut mulai menutup dengan bentuk yang tidak beraturan dan disertai dengan munculnya gunung api muda. Fase keenam, continent collision. Setelah cekungan laut tertutup, benua saling menekan dan membentuk gunung api yang sebenarnya. Selanjutnya, kenapa penting untuk melakukan riset tentang lautan dan samudra? Pertama, untuk melengkapi data kelautan Indonesia yang masih belum lengkap. Semakin banyak data yang dimiliki, akan semakin banyak potensi kelautan yang diketahui. Data tersebut selanjutnya dapat ditransformasi ke perekonomian Indonesia. Bisa juga digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan pembentukan kebijakan selanjutnya. Yang kedua, mengetahui pola lintas arus di Indonesia terhadap cuaca, pola iklim, dan biodiversitas yang ada. Yang ketiga, menggali interaksi samudra dan atmosfer yang penting untuk memperluas horizon pengetahuan Indonesia
tentang pengaruh dinamika samudera dan atmosfer yang sangat mempengaruhi pola cuaca dan iklim Indonesia. Contohnya, dampak El Nino dan La Nina belum banyak diketahui. Menggali data dan informasi hasil riset ini akan sangat berguna untuk menyusun strategi dan mitigasi dampak perubahan iklim tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.